Cici. Halo Kak Tiara. Eh, Tolong kenalin dulu dong. Kamu tuh dari mana? Oke, perkenalkan namaku Cici. Kalian bisa manggil aku Cici. Aku dari jurusan Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Nah, saat ini aku lagi ada di semester 6. Oke. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dikit aja ya. Soal sastra. Nah, gimana sih Kak Cici ini bisa tertarik nih sama sastra gitu? Oke, untuk kenapa aku bisa tertarikkan dengan sastra? Karena dari dulu itu, dari semenjak aku SMA, aku udah suka banget baca buku. Aku udah suka banget baca-baca novel, dari novel bentuk fisik, adapun novel bentuk digital. Jadi itu juga yang mendorong aku suka nulis. Ya, karena aku suka nulis dan kebetulan di sini ada jurusan sastra Indonesia, jadi aku milih sastra Indonesia di Universitas Pamulang. Berarti sebelum masuk ke sastra nih pernah menghasilkan karya nggak? Sebelum masuk sastra aku belum pernah menghasilkan karya secara cetak ya. Tapi aku udah mulai nulis di media digital, cerita-cerita dia kayak seperti Wattpad itu emang dulu terkenal banget tuh di masa zaman-zaman SMA tuh terkenal banget itu. Dan kalau di situ aku sempat bikin cerita, yaitu ada 2 cerita. Yang pertama Stay With Me dan yang kedua tuh pertama bernama Nakula. Ya itu udah lumayan banyak yang baca, cuma emang nggak, karena waktu itu skill aku masih standar banget ya, jadi nggak terlalu aku lanjut untuk ceritanya gitu. Ini gimana tuh? Gimana tuh? Boleh diceritain dikit nggak? Kalau untuk Yang Stay With Me. ya Stay With Me itu endingnya bisa dibilang sad ending sih, karena ini kan mengisahkan tentang seorang remaja ya, 2 pasangan yang dimana nanti itu endingnya si cowoknya itu meninggalkan si ceweknya. Kenapa? Karena si zaman-zaman SMA kan kita lebih kayak ada cerita tentang geng motor itu kan. Jadi si cowoknya tuh gak mau kayak si ceweknya tuh diganggu nih sama temen-temennya dia yang kuliah gitu. Jadi ngambil aman ya. Ya ngambil aman, jadi si cowoknya Kalau yang kayak satu lagi tadi apa? Nakula ya? Kalau Nakula ini lebih ke romance sih. Ini tuh kayak hubungan pertemanan, persahabatan antara laki-laki aja gitu. Jadi tuh kalau untuk endingnya ya bisa dibilang happy ending sih, karena mereka tuh akhirnya bisa mencapai cita-cita mereka secara bersama gitu. Berarti itu tuh semuanya cowok ya? Ya sebenarnya ya ini tentang persahabatan aja, persahabatan di SMA. Oke. Kak Cici ini pernah nggak sih kayak pas baca buku nih, terus kayak kepikiran gila nih gue banget sih gitu. Kalau untuk yang hal kayak gitu sih lebih ke relate aja ya ke aku pas baca buku itu. Ada waktu itu aku sempat baca buku judulnya tuh Aku Bukannya Lelah, Hanya Butuh Istirahat. Itu tuh buku itu lebih ke quotes sih, quotes yang iya. Jadi di situ tuh emang gitu ya, pengen gitu kayak emang relate banget gitu sama apa yang aku rasakan, apa yang mungkin pernah aku alami. Itu emang relate banget dan aku suka banget sama gitu. Ada lagi? Kayaknya enggak deh, soalnya dari Oh iya, dari sekian banyak buku yang pernah Kak Cici baca nih ya, ada nggak buku yang semua orang nih wajib baca nih kayaknya gitu? Oke. Buat aku suka banget sama karya-karyanya Dewi Lestari. Waktu itu aku sempat baca bukunya kan yang seri Supernova itu. Dan itu emang keren banget dan aku merekomendasikan pada kalian semua untuk wajib banget baca bukunya Dewi Lestari yang seri Supernova ini. Dan yang kedua tuh ada bukunya Terelie yang dari seriesnya dari yang negeri para berdebar, negeri dunia tanduk itu menurutku keren banget sih. Itu mungkin tuh ya antara Dewi Lestari sama Terelie itu keren banget. Yang Supernova itu kan banyak ya? Iya, Itu kamu udah baca semua? aku udah baca semua. Itu emang keren banget sih. Oke, terus
hari ini. Kalau kamu bisa jadi karakter di salah satu buku, kamu pengennya jadi siapa? Sebutin kalian juga ya. Kalau aku pengen jadi siapa ya? Aku lupa nama karakternya, tapi dia di bukunya Supernova yang series apa ya? Sebentar aku lupa. Akar. Kalau nggak salah nama karakternya Zahra apa Zahra gitu. Itu aku suka banget sama karakter dia, yang dimana dia tuh karakternya kuat sekali, kayak dia tuh kan dia tuh ibarat mempunyai sosok ayah yang dijadikan panutan sama dia gitu. Tapi dari keluarganya, dari masyarakat sekitar tuh menganggap bahwa ayahnya tuh gila gitu. Kenapa? Karena emang tidak sesuai dengan, jadi ibarat ilmu yang dimiliki ayahnya itu, pengetahuan yang dimiliki ayahnya itu terlalu melebihi, tidak seperti orang biasanya gitu. Jadi ketika ayahnya mengungkapkan ada hal yang aneh, ya orang-orang itu aneh. Nah, sedangkan Zara ini itu dia benar-benar wanita yang kuat, yang dimana tuh dia akhirnya pergi dari rumah, dia mencari kehidupan dia sendiri, dia tinggal bersama teman-temannya, dia juga menjadi volunteer di hutan, dia juga pergi ke luar negeri. Pokoknya menurutku dia wanita yang kuat. Berarti udah nggak tinggal sama ayah? Enggak, karena ayahnya juga hilang. Oh, Ya, ayahnya hilang, dan kayak itu kan ada bukit ya, namanya Bukit Jambul. Nah, jadi warga sekitar tuh menganggap bahwa Bukit Jambul itu yang menyebabkan ayahnya si Zara ini hilang. berarti belum tahu juga ya hilangnya karena apa? Iya, betul. Soalnya itu kan lebih ke genre apa ya? Fantasi sih. Sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan lagi. Sebagai seorang penikmat sastra nih Kak, menurut Kak Cici, sastra itu fungsinya apa aja? Kan selain menghibur ya, Selain menghibur, fungsinya sastra itu menurut aku jadi transkrip dari beberapa budaya atau beberapa sejarah yang ada di suatu tempat, suatu negara. Karena menurutku kan itu kalau misalkan tidak dituliskan atau tidak dibukukan atau tidak ada transkripnya, itu kan akan hilang ya. Jadi menurutku sastra tuh bisa diabadikan juga sebagai momen lah, buat mengabadikan momen, itu sejarah atau budaya gitu. Oke guys, kali ini obrolannya yang lumayan bermakna banget ya, sangat menyenangkan. Semoga kalian juga bisa seperti Kak Cici. Oke, cukup sekian. Bye bye.